ini juga banyak pertanyaan gitu ya, bagaimana mekanisme penggunaan, penganggarannya dan sebagainya. Eh, yang ingin kami sampaikan ke Sobat Serasi, terutama kepala desa penerima insentif, bahwa eh, penggunaan dana desa untuk penggunaan insentif desa itu adalah digunakan untuk itu sebenarnya diatur di PMK gitu ya, PMK 146 gitu ya, tahun 2023 nanti Sobat Serasi bisa browsing lah kira-kira gitu ya. Tapi intinya di situ digunakan adalah untuk program pemulihan ekonomi, misalkan seperti itu, misalkan untuk terkait dengan perlindungan sosial, kemudian penanganan kemiskinan, kemudian termasuk untuk BLT. Nah, kemudian juga untuk ketahanan pangan, silakan bisa digunakan untuk ketahanan pangan. Nah, kemudian juga digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang sifatnya pencegahan stunting di skala desa. Nah, kemudian dana desa tidak kalau yang tidak ditentukan penggunaan, kalau itu tadi untuk kegiatan yang ditentukan penggunaan ya, kalau yang tidak ditentukan penggunaan, silakan digunakan untuk mendanai sektor yang menjadi prioritas desa. Kira-kira begitu. Prioritas desa itu masing-masing bisa berbeda berarti Ya, ya Pak ya? betul, sesuai dengan karakteristik desanya tentunya. Termasuk Oke. juga dalam hal ini misalkan akan digunakan untuk penyertaan BUMDes di desa tersebut, penyertaan modal BUMDes itu dimungkinkan. Dimungkinkan ya Ya. Pak untuk BUMDes tersebut. Oke Pak. Nah, kemudian dalam hal desa mendapatkan insentif desa, apakah mereka perlu melakukan perubahan APBDes Pak? Ya, ini memang sangat teknis dan ini menjadi pertanyaan juga. Banyak ya Pak Pertanyaan pertanyaan banyak terkait ini dari ya Pak ya? karena memang ini posisinya adalah di tahun berjalan gitu ya. Ya karena mungkin teman-teman serasi di desa, kepala desa sudah menetapkan APBDes gitu ya. Nah, kemudian eh, di Permendagri juga sudah ditentukan bahwa eh, perubahan APBDes itu hanya sekali kan gitu loh. Sekali. Jadi Iya Pak. nah tentu kemudian kalau teman-teman di desa belum melakukan perubahan, nanti silakan ini dianggarkan melalui perubahan APBDes. Nah, kemudian kalau misalkan sudah menetapkan perubahan APBDes, bisa dilakukan melalui Perkades penjabaran mengenai APBDes. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi meskipun sudah melakukan perubahan APBDes, itu tetap bisa apabila mendapatkan insentif desa ini ya Pak? Ya, betul. Ya, silakan nanti melalui perubahan penjabaran APBDes. Oke Pak. Nah selanjutnya, apakah seluruh anggaran insentif desa ini harus direalisasikan pada tahun berjalan Pak? Dan bagaimana perlakuannya jika ada sisa anggaran insentif desa? Ya, harapannya tentu kami mengharapkan ini bisa dilakukan oleh teman-teman kepala desa itu di tahun berjalan ini kan gitu ya. Makanya kemudian segera dianggarkan, segera digunakan gitu ya, supaya kemudian ini bisa dibelanjakan atau anggaran itu bisa digunakan di tahun ini. Nah kemudian kalau terpaksanya, kira-kira begitu ya, kalau terpaksanya tidak bisa dilaksanakan, maka kemudian itu akan menjadi bagian dari silpa kan gitu ya. Iya Pak. Nah terus, nah nanti agak ada mekanisme lain gitu ya, ada mekanisme tersendiri terkait dengan pengawasannya. Jadi ini bagian dari pengawasan silpa nanti. Jadi Oh oke. jadi kalau tidak dibelanjakan menjadi silpa, silpa di desa. Nah kemudian nanti di ketentuan PMK 145 itu disebutkan bahwa silpa itu akan dilihat, akan dievaluasi kan gitu ya. Besarannya berapa. Nah, silpa yang dievaluasi tentu adalah termasuk silpa yang dari insentif ini kan gitu. Nah, makanya kemudian nanti kalau ternyata ditemukan sisa dana desa di RKD itu lebih dari 100% dari DD yang diterima misalkan gitu. Ya nanti ini ekstrimnya gitu ya. Saya pikir Iya Pak. ya nggak ada yang hampir 100% ya. Harusnya nggak ada ya Pak ya? Harusnya nggak ada kan gitu. Nah makanya nih nanti ini bisa Kemenku bisa menyampaikan hasil pemantauan ini kepada bupati untuk ditindaklanjuti misalkan kenapa kok tidak diresen sama sekali. Nah kemudian nanti bupati juga akan mengevaluasi silpa ini. Jadi misalkan supaya kemudian tidak melebihi 30% misalkan gitu ya.
Ya, karena memang kemudian kalau itu lebih dari 30% maka nanti akan diperhitungkan dengan penyaluran untuk tahun tahun berikutnya lah kira-kira. Makanya pesannya adalah eh, untuk desa-desa yang sudah mendapatkan insentif fiskal ini mohon bisa segera Realisasikan ya Pak. direalisasikan gitu ya. Nah, mekanismenya tadi itu melalui penjabaran Perkades maupun dengan perubahan PBDS. APBDS gitu. Gitu ya Pak ya. Jadi pastinya Sobat Serasi apabila mendapatkan insentif desa ini harus bisa dimaksimalkan pemanfaatannya secara optimal ya Pak untuk meningkatkan kinerja desa. Selanjutnya Pak, apakah mungkin insentif desa ini tidak bisa disalurkan Pak? Jaka. Ya,